Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pertemuan kita membaca beberapa hadis Rasulullah yang hakikatnya beliau wanti-wanti persiapan hidup di akhirat nanti. Pagi hari ini kita akan membaca satu hadis. Hadisnya enggak terlalu panjang, tapi kelihatannya kandungannya luas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari sahabat Ka'ab bin Iyad diridhai Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, saya dengar Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap umat itu ada fitnah. Fitnah bisa diterjemahkan ada berbagai persoalan. Wa fitnatu ummati al-mal. Fitnah umat saya adalah kekayaan, harta. Niki wanti-wanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat di sini bisa ditafsiri umat yang luas atau cakupannya terbatas. Seperti yang kecil, umat di dalam rumah tangga. Niku setiap rumah tangga mesti ada masalah, Pak. Enggak ada masalah. Bukan yang miskin saja, yang kaya juga banyak itu. Makanya apalagi sekarang ini kelihatannya enak, ternyata korupsi. Bila masa pegawai tidak ada 10 tahun, gajinya berapa, kekayaannya sekian miliar. Dari mana itu? Itu termasuk fitnah di dalam kehidupan. Negara umpama di Indonesia banyak persoalan. Kemarin aja ada demo di Dredok yang di Batam. Nuwun sewu, memang kadang-kadang tenaga asing itu kemelindi, Pak. Dan nuwun sewu di situ orang India, Pak. Orang India itu rata-rata orangnya kemelindi. Ketemu wong Indonesia sing panasan, dia tersinggung. Makanya tenaga asing di negara asing itu hati-hati, apapun hati-hati. Seperti kita, TKW, TKI kita, ya harus hati-hati. Apapun di negara asing harus hati-hati, Pak. Di sana kalau di Saudi melanggar lalu lintas, penjara. Nah kene, iso dikai apa-apa bebas. Di sana wajib siapa saja di penjara sehari semalam minimal. SIM-nya dikasih tanda. Nanti melanggar lagi dicabut, selamanya tidak bisa punya SIM. Kalau di Indonesia kan SIM-nya dicabut, engko nggak mainnya anyar. Kadang-kadang ada orang punya SIM sampai berapa itu? Pemainnya kartu penduduk KTP. Orang sing duwe KTP 10, ya karena semua bisa diselesaikan di belakang itu. Thailand sampai sekarang nggak selesai itu. Berapa bulan itu? Padahal di situ ada raja Bhumibol yang mesti harus mengambil keputusan.
Tapi rajanya sudah tua, sekarang katanya umurnya 83. Ya sulit. Memang umur ideal kalau ikut Rasulullah itu 63. Niku ideal. Meskipun ada beberapa orang yang pengecualian, ada. Utsman ibnu Affan itu umurnya 83. Ya tapi waktu memerintah dibijui konco-koncone. Nah, Utsman ibnu Affan itu orangnya jelas. Dermawan, santun. Bahkan kalau sehari semalam beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran di dalam sejarah beliau. Bayangkan seorang penguasa bisa mengkhatamkan Al-Quran sehari semalam. Kan luar biasa. Saking apike dibijui. Sing bijui keluarganya sendiri. Ya karena apa? Solidaritas keluarga itu tinggi. Solidaritas keluarga itu tinggi. Tetapi Umar berbeda. Anaknya Abdullah bin Umar itu oleh yang lain mau dicalonkan sebagai khalifah pengganti Umar, tapi oleh Umar nggak boleh. Saiki kira-kira, ayo sekarang sampean, anaknya pejabat sekarang yang sekarang menduduki jabatan, anaknya diminta jadi ganti itu kira-kira, ayo kira-kira sampean, mesti senang. Bahkan sekarang selebritis macam-macam. Tadi malam ada wawancara, syarat moral itu diperlukan apa enggak? Ya diperlukan. Di zaman Umar bin Khattab jadi pejabat, itu dilihat backgroundnya semua. Umar bin Khattab pernah membutuhkan seseorang. Terus yang lain mendengar bahwa Umar bin Khattab membutuhkan seseorang sebagai pendamping beliau. Semua royoan mengajukan calon. Jadi bukan sekarang saja, di zaman dulu ada itu mengajukan calon. Ada orang yang membawa personil, kamu kok berani mengajukan ke saya? Iya, dia salatnya bagus, zakatnya istiqomah, haji berkali-kali, puasanya juga bagus. Tapi Umar hanya tanya satu, bagaimana dengan tetangganya? Ya itu yang masalah. Rame terus, padu terus, bendeng-keleng terus. Umar nggak mau menerima. Kalau seandainya seperti itu diloloskan, tidak mungkin nanti dia akan mempelopori anak buahnya. Jadi masalah syarat-syarat yang begitu sebagai pemimpinan perlu. Ada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang sahabat Nabi, mbak saya ini diberi jabatan seperti yang lain. Sayyidina Ali, Mu'ad bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke Yaman, Abu Musa al-Ash'ari, yang lain-lainnya mengantarkan surat ke penguasa-penguasa. Dulu itu kalau diutus Rasulullah itu royoan, Pak. Kalau sekarang kan lain. Kurir itu kan ya dianggap pekerjaan ndak ono artinya. Ya tapi dulu kurir kalau yang mendelegasikan Rasulullah makomnya berbeda. Karena apa? Beliau mempunyai syarat-syarat tertentu sehingga saya sering menyampaikan sampai wajahnya, dedeknya, penampilannya itu menjadi kriteria yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita begitu melihat, oh kenapa Mu'ad bin Jabal? Mu'ad bin Jabal itu ternyata orang yang ganteng, gagah, simpatik, ngomong enak. Sehingga setiap siapa saja tidak ngomong dengan beliau, semua simpatik. Ibadahnya luar biasa. Karena beliau pernah ke Syria.
Syam. Itu di masjid belum ada orang, beliau sudah di depan. Terus ada orang penasaran, orang itu bolak-balik setiap datang ke masjid kok Mu'adz bin Jabal sudah ada di situ. Orang itu penasaran. Kalau gitu besok saya cepat ke masjid biar tidak didahului oleh Mu'adz bin Jabal. Ternyata begitu orang itu masuk, Mu'adz bin Jabal sudah di dalam masjid. Masya Allah. Padahal Mu'adz bin Jabal itu jaminan surga. Makanya orang yang sudah dipilih Nabi untuk melakukan sesuatu itu sudah dihitung dengan kapasitasnya. Seperti Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu putra Zaid bin Harisah. Itu dulu diangkat Rasulullah sebagai anak angkat. Sampai Nabi saking sayangnya namanya itu dirubah Zaid bin Muhammad. Saking sayangnya. Tapi akhirnya turun ayat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kamu mengatakan begitu. Diikuti Rasulullah. Di dalam peperangan Mu'tah, Zaid bin Sabit, Zaid bin Harisah itu terbunuh syahid. Itu istilahnya beliau membawa. Kalau dulu kan perang itu jenderalnya ikut perang, Pak. Lain sekarang. Jenderalnya cukup di atas, di belakang meja aja. Menang arane jenderal, kalah remek prajuritnya. Kalau dulu enggak. Perang-perang, bendera di tangan kiri, pedang di tangan kanan. Khalid ibn Walid sewaktu peperangan Mu'tah, setelah semua yang ditunjuk Rasulullah itu mati syahid. Pertama adalah Abdullah bin Rawaha, kedua Ja'far bin Abi Thalib, ketiga Zaid bin Harisah. Tiga-tiganya ini sudah ada pesan Nabi, kalau seandainya Abdullah bin Rawaha meninggal syahid, ganti Ja'far bin Abi Thalib. Kalau seandainya itu dipundut Allah, ganti dengan Zaid bin Harisah. Ternyata apa yang disampaikan Rasulullah itu terjadi betul. Abdullah bin Rawaha itu Masya Allah di dalam sejarah itu beliau itu membawa pedang, bendera, ini putus. Akhirnya beliau tangan kirinya bawa bendera terputus. Masya Allah, sampean bisa membayangkan. Begitu kakinya dipedang oleh musuh, putus. Bendera masih bisa dipegang oleh kaki beliau, putus. 3/4-nya putus, meninggal. Setelah itu diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib itu saudaranya Ali bin Abi Thalib. Waktu itu beliau baru hijrah dari Habasyah. Beliau hijrah 2 kali. Pertama waktu di Mekah, pulang lagi. Hijrah pertama dengan istrinya, terus pulang lagi ke Mekah. Hijrah kedua tanpa istri. Beliau masih di Yaman. Sewaktu Rasulullah hijrah ke Madinah, istrinya ikut bersamaan umat Islam. Begitu pulang ke Madinah, ketemu istrinya baru semalam. Setelah itu diutus oleh Nabi sebagai panglima perang ke Mu'tah, yang akhirnya syahid. Masya Allah. Kalau sekarang ada enggak gitu? Kumpul ambil bojone sik sedina kon perang. Wis enggak mungkin, Pak. Kadang-kadang anake kon melok. Sing wedok kon melok. Semua mati syahid. Lah disitulah muncul Khalid ibn Walid yang ahli perang, strategi perang. Beliau sangat terkenal waktu di Mekah. Dan beliau waktu peperangan Uhud masih di pihak orang kafir.
Sehingga yang bisa melaksanakan strategi perang dengan baik waktu perang Uhud adalah Khalid ibn Walid, yang terkenal perang Uhud. Karena para pemanah 50 orang tidak mengikuti perintah Rasulullah, awal perang Uhud itu menang, terus rebutan harta rampasan. Yang bagian pemanah 50 tidak tahan, ikut mengambil harta rampasan. Di situ Khalid bin Walid memantau bahwa tempat yang strategis di dalam peperangan Uhud adalah di Gunung Rumat. Begitu kosong, Khalid bin Walid mutar. Mutarnya itu bukan dekat, Pak, 1,5 kilo, tapi itu bisa menguasai. Sehingga disitulah Rasulullah, sampai didengungkan Rasulullah meninggal. Tapi Rasulullah pada saat itu banyak menerima tombak panah, sehingga para sahabat membentengi beliau. Akhirnya sampai di situ paman beliau yang tercinta Hamzah bin Abdul Muttalib kena tombak Wahsy. Wahsy itu pembunuh bayaran, dibayar oleh Hindun, sengaja memang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, kena tombak. Akhirnya Hamzah termasuk Sayyidus Syuhada. Sayyidus Syuhada Uhud itu satu Hamzah, kedua Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ternyata saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin kita sampaikan, beliau waktu meninggal tidak ada kafan untuk mengkafani beliau. Ada kain, kalau ditutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau ditutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Akhirnya Rasulullah menyuruh tutupi kepalanya dengan sebagian badannya, kakinya bisa ditutup dengan daun idkhir. Idkhir itu sekarang sudah tidak ada, karena memang di sana sudah banyak perubahan, terutama perluasan kota Madinah, perluasan kota Mekah, sehingga di sana perluasan nggak ada masalah. Kadang-kadang makam dipindah yang nggak masalah. Nok kene ramenya nok dibilah. Apa mana kasus Tanjung Priok itu ternyata sampai sekarang yang sakit itu 193, Pak, masih di rumah sakit. Seperti apa hebatnya ini? Nggak lama kasus Batam. Nggak tahu Indonesia ini gimana. Nah itulah masing-masing umat ada persoalan. Ada persoalan. Kita tidak menyangka ada gunung meletus seperti di Islandia itu. Kalau di Indonesia biasa, Pak, Semeru apa itu, karena memang di sini banyak gunung berapi. Tapi lalu muncul di Eropa itu 1 minggu penerbangan tidak berangkat. Kerugian berapa? Berapa triliun. Dampaknya juga banyak. Sampai pemain bal-balan mestinya nggak pernah bawa bis, akhirnya bawa bis. Jadi Barcelona ke melawan Inter Milan 1000 kilo itu. Sehingga ada yang mengatakan kenapa kalah? Capek. Nah kemarin Lion masuk Bayern Munchen ya kalah, alasannya capek. Itu baru sedikit sekali, dan itu yang kelihatan. Bagaimana itu tidak kelihatan? Jadi semua umat pasti mendapatkan persoalan-persoalan. Amerika yang dianggap negara begitu, dia mendapat berbagai persoalan, masalah bank. Rusia apalagi. Jepang sampai sekarang itu masih mikir bagaimana penyelesaiannya kalau terjadi gempa bumi di Hiroshima dan Nagasaki. Sampai sekarang tidak akan bisa. Ya paling-paling mengurangi. Tapi menahan gunung tidak meletus atau gempa bumi tidak ada, itu tidak mungkin, Pak. Makanya saya pernah tanya kepada orang ahli gunung meletus, sampai tugasnya apa itu? Hanya memantau aja. Lah kira-kira sampai iso enggak
Gunung itu mesti meletus, sampean tahan gak meletus, iso apa gak? Ya gak iso itu. Lah disitulah bapak-bapak, kenapa kita tidak ingat kepada yang menciptakan kita? Kemampuan manusia sangat terbatas. Sehingga umat di sini memang bisa ditafsiri masing-masing kelompok. Ingin ku wonten keluarga dua anak 23 ya, Pak. Dan itu hebatnya melahirkan sore iso dodolan. Masya Allah. Ya tapi ternyata ada orang yang begitu itu melahirkan gampang. Wanaknya ya itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kadang-kadang melahirkan satu orang aja repot harus operasi. Kadang-kadang kepengin anak saja sulit, harus ada bayi tabung seperti Inul itu. Katanya orang Inul itu murah, itu hanya 600. Ya murah nisbatan Inul karena duit ada. Lah liyane. Makanya kita bersyukur kepada Allah, kita kawin punya anak, itu harus kita syukuri. Bagaimana orang yang ingin punya anak sampai kadang-kadang ada yang nyolong di rumah sakit. Tapi ada orang yang sudah bosan dengan anaknya, anaknya dibunuh. Begitu lahir dipateni. Ya. Nuwun sewu. Penjara perempuan yang di Kajo. Itu yang dibui banyak buang anak. Banyak buang anak. Berarti siapa? Yang mau nakal-nakal itu. Itu baru Kota Malang. Bagaimana seluruh Indonesia? Bagaimana seluruh dunia? Hampir semua negara ada persoalan-persoalan. Makanya di sini umat ini bisa ditafsiri kelompok tertentu, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Tapi Rasulullah memberikan wanti-wanti, wa fitnatu ummati al-mal. Fitnah umat saya adalah terkait harta kekayaan. Kenapa harta kekayaan itu semua orang pasti kecenderungan ke situ? Kenapa dikatakan al-mal? Al-mal itu saking bahasa Arab artinya kecondongan orang kepada itu, namanya mal. Saya kira tidak ada orang yang tidak senang harta kekayaan, tidak ada. Tidak ada. Pasti hanya prosentasinya saja berapa. Makanya Nabi wanti-wanti ini. Karena pada umumnya ini terkait dengan itu. Umar bin Khattab pernah beliau menyeleksi orang. Tadi sudah saya katakan terkait itu. Tapi beliau menyeleksi orang jadi pegawai. Itu dilihat. Waktu daftar. Dia itu kurus apa gemuk. Dilihat Pak. Nek lemu tambah lemu. Nggak masalah. Tetapi begitu diterima kurus terus tambah lemu. Itu langsung disuruh menyelidiki. Coba. Biasanya tambah lembu lah enak, uripe enak apa. Langsung disuruh menyelidiki. Nah itu Umar bin Khattab itu mempunyai memang keistimewaan. Begitu Khalifah Umar jadi khalifah, beliau itu mendaftar tentara-tentara yang mau dikirimkan perang, didaftar. Di zaman Abu Bakar nggak ada, sehingga siapa yang meninggal, siapa yang syahid, siapa itu nggak tahu. Dan Umar sudah menulis, menginventarisir. Ini tentara yang sudah punya istri, punya keluarga, atau masih joko. Itu dicatat, Pak. Sehingga yang punya istri, itu paling lama 4 bulan. Kalau dia perang, itu sudah diganti. Coba. Sebab apa meninggalkan istri? Beliau bilang, orang kalau meninggalkan istri biasa kumpul dengan istri, pernah merasakan hubungan suami istri, gak kumpul ambil bojo 3 bulan niku abot. Coba. Tapi di dalam
buku perkawinan itu malah 6 bulan. 6 bulan itu kondi itu. Rujukannya itu kondi itu. Sekian tidak Pak Kumpul 6 bulan. Mestinya itu harus ada perubahan itu. Umar bin Khattab. Tapi kalau dijaga didiamkan karena mereka tidak ada beban sama sekali. Tetapi yang sudah punya keluarga oleh Umar bin Khattab dibatasi. Dia didelegasikan perang ke Qadisiyah. Perang yang sebelah Persia sana. Itu 4 bulan harus ganti tentara. Terutama tentara yang sudah punya keluarga. Masya Allah. Nah itu pemimpin yang semestinya. Tapi sekarang makanya yang di Irak itu tentara Amerika pirang-pirang tahun gak ganti-ganti. Ya sehingga kasihan. Ya kalau musim begini enak Pak, adem. Di Irak itu 0 derajat. Tapi mangke bulan Juni, Juli, Agustus itu sudah 55 derajat. Kelenger. Kelenger itu. Kalau di Saudi April gini enak ini. Sama dengan kita lah. Tapi nanti kalau udah Juni, Juli, Agustus ya panas. Ya tapi untungnya di sana ada Ka'bah. Ada Masjid Nabi yang ke sana jelas ibadah, meningkatkan kapasitas ibadah kita. Tapi kalau nang Kuwait ibadah apa? Gak ono. Nang Irak ya nggak ada. Akhirnya zaman perang Teluk itu tentara Amerika itu kan 400 itu. Setiap 3 tentara lanang di situ ada tentara perempuan. Buat apa? Ya sampean bisa ngitung dewe. Nah itulah beberapa hal terkait dengan persoalan itu. Jadi semua itu ada masalah. Cina juga sama. Pakistan apalagi Pak. Maldives, Maladewa. Sekarang Pakistan ini kan nggak pernah aman. Rame terus. Bahkan di Pakistan itu ada kuburan pembawa Islam pertama kali. Itu namanya Barak Abdul Latif. Ibaratnya kalau di Indonesia siapa membawa Islam pertama kali ini masih simpang siur. Ada Malik Ibrahim, ada Sunan Ampel, bahkan ada yang mengatakan ayah Sunan Ampel, Ibrahim Asmarokendi yang di Tuban itu. Bahkan ada yang mengatakan Fatimah binti Maimun, kuburan panjang di Leran, Manyar itu. Sehingga nggak tahu cenderungannya. Tetapi yang jelas semuanya itu adalah pembawa agama Islam. Hari ini tadi ada jejak-jejak Islam di Cina. Bahkan ada ahli Cina di Jakarta itu ada memang masjid yang memang didirikan Cina Muslim. Sampai sekarang terawat dengan baik sehingga bentuknya seperti itu. Jadi dia bukan Islam di Indonesia, tapi membawa Islam dari tempat lain. Makanya Wali Songo kadang-kadang kan ada keturunan Cina itu. Sampai nak cendelak Cina nak pecinan. Nak Cina pecinan nak isone ngono, tapi Cina sing asli Cina itu kan ya betul-betul melaksanakan seperti itu. Saya itu punya teman namanya Ibrahim Ching Tong Hing. Itu dari Taiwan itu. Itu dulu sekolah di Mekah, selesai di Mekah. Dan dia hafal Quran. Terus sekarang dia jadi atasnya perdagangan di Yaman. Ya Cina itu, tapi bahasa Arabnya Masya Allah. Hafal Quran, ribuan hadis. Nah itu sing Cina-Cina sing bagian muslimin temenan itu. Makanya sekarang ini beberapa negara juga takut pergerakan Cina yang begitu. Satu, masalah ekonomi. Makanya Nabi itu, sabda Nabi itu betul itu. Utlubul ilma walau bisin. Itu betul itu. Ini nanti peluncuran pesawat orang alik tahun berapa? Itu nanti akan diluncurkan di Beijing, Pak. Ada apa itu pertimbangannya? Kok tidak di Amerika? Sementara orang kita ingin jadi astronot aja nggak bisa-bisa. Dulu kan ada Bu Pratiwi Sudarmono itu.
tahun 65 karena ada astronot Islam pertama kali, yaitu Pangeran Sultan bin Salman dari Saudi. Telah berhasil, dia naik Discovery bulan Juni tahun 1985 berhasil. Indonesia ingin ada astronot muslimah pertama kali. Sehingga waktu itu ada pakaian khusus itu Bu Pratiwi Sudarmono. Kabeh gawe pakaiane. Tapi sampai saiki wonge gak berangkat nang bulan. Ya memang berbagai persoalan. Berbagai persoalan. Di situ termasuk dana. Indonesia sanggup bayar piro kan? Orang ke bulan itu bukan sekedar gratis, Pak. Harus ada harganya. Kalau Saudi nggak ada masalah, bolak-balik nang bulan nggak masalah karena dana lengkap. Tapi Indonesia, ya Allah, ya ruwet sekali. Makanya Indonesia itu saya dilaksanakan seperti apa perlombaan matematika, olimpiade internasional. Itu saya kira bisa. Bahkan kemarin yang ada namanya Novenda itu, Oki Novenda itu, dia bisa menemukan apa penyebab kematian siapa yang baru meninggal itu, Michael Jackson itu. Ternyata dan itu nanti bisa dikejar dunia, Pak. Bisa dikejar dunia. Nah Indonesia yang ngono iku mesti ini. Jangan yang hal-hal yang lain. Sampun iki. Insyaallah. Ini wanti-wanti Nabi. Jadi harta itu memang mempunyai peranan penting, bisa mengangkat manusia pada posisi yang semestinya, tapi justru bisa menghancurkan manusia dalam kondisi yang tidak kita inginkan. Insya Allah minggu depan ada kaitannya dengan ini. Hadisnya juga tidak terlalu banyak, tapi insya Allah ulasannya perlu diperlebar. Mudah-mudahan yang kita berikan manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazain rahmatik. Allahumma sallimna min akatid dunya wa adabil akhirah wa fitnatima wa baliyadima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.